Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurisa Alfiana Pratama dengan NIM 1020824010 dari kelas S1 TI 08A. Di sini saya akan mempresentasikan Stack Coach Problem yang merupakan salah satu contoh penerapan metode Dynamic Programming dalam penelitian operasional. Melalui studi kasus ini, kita akan memahami bagaimana suatu permasalahan pengambilan keputusan yang kompleks dan dapat diselesaikan secara sistematis dan menghasilkan solusi yang optimal. Stack Coach Problem merupakan suatu kasus ilustratif yang digunakan untuk memperkenalkan konsep dynamic programming. Pada kasus ini, menceritakan seorang pencari emas yang melakukan perjalanan dari Missouri menuju California. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa alternatif rute yang dapat dipilih melalui berbagai wilayah. Perjalanan tersebut terdiri dari 4 tahap atau stage. Tujuan utama dari tokoh tersebut adalah memilih rute yang paling aman. Tingkat keamanan diukur berdasarkan biaya asuransi jiwa pada setiap jalur perjalanan. Semakin tinggi biaya asuransinya, maka semakin berisiko jalur tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini bertujuan untuk menentukan rute dengan biaya total minimum. Pada slide ini menampilkan representasi jaringan dari permasalahan. Setiap simpul menunjukkan suatu wilayah, sedangkan setiap panah menunjukkan jalur perjalanan dengan biaya yang tertentu. Diagram ini menjadi dasar dalam proses analisis menggunakan dynamic programming. Solving the problem. Pendekatan dengan memilih jalur termurah pada setiap tahap tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Sebagai contoh, rute tertentu menghasilkan biaya total yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan greedy tidak selalu tepat digunakan dalam kasus ini. Jumlah kemungkinan rute yang tersedia cukup banyak, sehingga tidak efisien jika dihitung satu persatu. Dynamic programming digunakan sebagai metode penyelesaian karena mampu mengurangi kompleksitas perhitungan. Metode ini bekerja dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Pendekatan dynamic programming dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap terakhir menuju tahap awal. Setiap keputusan pada suatu tahap didasarkan pada hasil optimal dari tahap berikutnya. Dalam metode ini, variabel keputusan dinyatakan sebagai xn, yaitu tujuan pada tahap ke n. Fungsi fn s xn menyatakan biaya minimum dari suatu state menuju tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah menentukan nilai minimum dari titik awal, yaitu state A. Karena tujuan akhir adalah state C, maka biaya dari state C ke dirinya sendiri adalah 0. Perhitungan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap keempat hingga tahap ke-1, untuk memperoleh solusi yang optimal. Pada tahap keempat, hanya terdapat satu langkah menuju tujuan akhir. Dengan demikian, biaya optimal pada tahap ini adalah biaya langsung dari state ini menuju state C. Sebagai contoh, jika berada pada state F, terdapat dua alternatif tujuan, yaitu H dan I. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa jalur menuju I memberikan total biaya yang lebih kecil. Oleh karena itu, keputusan optimal adalah memilih state I. Proses perhitungan yang dilakukan untuk state lainnya, hasilnya menunjukkan keputusan optimal untuk setiap state pada tahap ketiga. Pada tahap kedua, misalnya dari state C, terdapat 3 alternatif tujuan. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa jalur menuju E memberikan biaya minimum. Dengan demikian, keputusan optimal dari state C adalah menuju E. Untuk beberapa state,
terdapat lebih dari satu alternatif yang memberikan nilai optimal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu solusi optimal dalam permasalahan ini. Pada tahap awal dari step A, dilakukan perbandingan terhadap seluruh alternatif rute. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya minimum yang dapat dicapai adalah sebesar 11, dengan pilihan menuju state C atau D. Berdasarkan seluruh tahapan perhitungan, diperoleh 3 rute optimal, yaitu A menuju C, menuju E, menuju H, menuju I, A menuju D, menuju E, menuju H, menuju J, dan A menuju D, menuju F, menuju I, menuju C. Ketiga rute tersebut memiliki total biaya yang sama, yaitu 11. Dengan demikian, solusi optimal dari permasalahan ini adalah rute dengan total biaya minimum sebesar 11, dengan 3 alternatif jalur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.